Diari seorang korban perang di Kiev, Ukraina. Aku tidak akan pergi dari rumah. Ayu Petri dan Matt. Dari kamar mandi rumahnya di Kiev, tempat dia tinggal bersama putri dan ibunya, Zahida Adilova mendokumentasikan perang yang sedang berlangsung di Ukraina selama 5 hari. Zahida Adilova, 35 tahun, adalah seorang guru bahasa dan produser talk show politik di ibu kota Ukraina, Kiev. Dia adalah orang Tatar Crimea, etnis minoritas Muslim yang dideportasi paksa dari tanah air mereka, semenanjung Crimea ke Uzbekistan pada tahun 1944 di bawah perintah pemimpin Rusia Joseph Stalin. Pada tahun 1993, Zahida kembali dari pengasingan bersama keluarganya ke Crimea, Ukraina. Pada tahun 2014, bersama putrinya, dia terpaksa meninggalkan rumah di Crimea dan pindah ke Kiev setelah Rusia mengklaim semenanjung itu. Tahun berikutnya, ibunya pun menyusul. Hari ini, mereka bertiga kembali menghadapi invasi Rusia. Inilah kisah Zahida selama 5 hari sejak dimulainya perang. Hari pertama, Kamis 24 Februari 2022. Bawa keluargamu dan selamatkan diri. Jam 6.20 pagi, aku terbangun oleh teriakan anakku. Perang sudah dimulai, katanya. Dengan kaki gemetar dan jantung berdegup kencang, aku melompat dari tempat tidur dan bergegas ke jendela. Di luar, semuanya sunyi. Tidak ada orang di jalan. Aku mengerutkan kening. "Kamu ngomong apa sih, Samira? Siapa yang bilang kalau perang sudah dimulai?" Tiba-tiba saja seorang temanku menelepon Samira karena tidak dapat menghubungiku, katanya. Aku memeriksa HP. Ternyata ada banyak sekali panggilan dan pesan yang tidak terjawab. Bawa keluargamu dan cepat mengungsi ke tempat perlindungan bom. Alex, seorang perwira militer dan teman terpercaya keluarga kami, mengirim SMS. Aku pun panik. 3 hari yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui wilayah Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka. Saat itu sebenarnya aku sudah punya firasat kalau perang akan terjadi. Tapi aku berharap aku salah. Jam 6.36. Dalam kepanikan, Samira yang baru berusia 11 tahun mulai mengemasi baju dan mainannya. Ibuku, Abib, 75 tahun, tampak pucat pasi. Aku sendiri bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian aku mendengar dari orang Tatar Crimea lainnya tentang tempat perlindungan serangan udara yang ada di masjid. Tempat ini hanya berjarak 15 menit saja kalau kami berjalan kaki. Jadi aku putuskan untuk membawa ibu dan anakku ke sana. Dalam 20 menit kami bertiga sudah selesai berkemas-kemas dan masing-masing membawa satu ransel. Di dalam tas aku menaruh semua dokumen penting, pakaian dalam, kaos, laptop, peralatan P3K dan juga uang tunai. Jam 6.56. Di luar ramai orang yang juga sedang mengungsi membawa tas dan ransel. Beberapa naik mobil, sementara yang lain menunggu di halte bis. Aku mencoba membooking taksi Bolt atau Uber, tapi sia-sia. Akhirnya kami pun naik tram ke masjid. Di sepanjang perjalanan aku membaca berita di HP. Pasukan Rusia telah menyerang berbagai pangkalan militer dari utara, timur, dan selatan secara bersamaan. Yang ada di otakku hanyalah ingin melindungi keluarga kecilku. Sesampainya di masjid hanya ada penjaga. Dia bilang masjid tutup dan tidak ada tempat perlindungan bom. Kami pergi dengan frustrasi. Hari berikutnya aku baru tahu kalau penjaga itu salah. Harusnya masjid memberikan perlindungan bagi orang-orang. Tapi saat itu sudah terlambat untuk kembali ke sana. Akhirnya kami pun kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, aku menyusun rencana baru. Kalau sampai ada serangan serius, kami bisa pergi ke stasiun kereta bawah tanah atau yang biasa disebut metro. Sementara itu, pikiranku kembali ke tahun 2014, ketika Rusia menyerbu kampung halamanku di Crimea. Aku berkeringat dingin mengingat tank-tank yang memasuki kota Simferopol.
Ribuan pria baik pro-Ukraina maupun pro-Rusia meneriakkan teriakan perang di dekat Verkhovna Rada, parlemen yang sekarang sudah dibubarkan yang ada di Crimea. Waktu itu, dengan jatuhnya Crimea pada Rusia, pikiranku, aku berangkat tidur di Ukraina dan keesokan harinya terbangun di Rusia. Itu adalah mimpi terburuk. Memang akhirnya aku berhasil melarikan diri ke Kiev, tapi rasanya jantungku sudah direnggut dari dalam tubuh. Ibarat jatuh di timpa tangga. Aku berharap bisa bangun dan melupakan mimpi buruk ini, tapi sekarang ini adalah kenyataan. Jam 10 pagi, kembali ke flat kami, di lantai dasar sebuah gedung tua berlantai 5 di kawasan yang ramai, dekat sekali dengan kedutaan Amerika Serikat. Aku menutup semua jendela dan mencari panduan darurat online. Ibu dan anakku membantu mengubah koridor rumah menjadi tempat perlindungan bom dengan meletakkan bantal dan selimut di lantai. Jam 11 aku mulai bekerja. Aku bekerja di acara talk show politik di YouTube dan kami akan mengadakan siaran langsung malam ini nanti. Aku bertanggung jawab untuk mewawancarai pembicara tamu termasuk Lech Wałęsa, mantan Presiden Polandia, dan John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat. Jam 1 siang, aku merekam video pendek di Facebook. Dengan suara gemetar, aku menyanyikan lagu kebangsaan kami. Ini adalah cara untuk mengangkat semangat dan menyatukan teman-teman sebangsa dan setanah air. Aku masih terus bekerja. Samira menonton video di YouTube dan ibu mencari updatean online. Teleponku berdering dengan panggilan dari teman-teman di Crimea, Rumania, Lituania, Amerika Serikat, Israel, Turki, dan negara lainnya. Mereka semua khawatir. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa angkatan bersenjata kami adalah yang terbaik dan mereka semua siap memberikan hidup untuk melindungi kami. Jam 6 sore, serangan DDoS Rusia telah merusak sinyal untuk menyiarkan acara kami, jadi kami harus membatalkannya. Aku masih sempat untuk menyelesaikan wawancara dengan John Bolton. Dia mengatakan bahwa jika kami mampu mengatasi angkatan bersenjata Rusia di udara, tentara Ukraina di darat akan memiliki peluang yang jauh lebih baik melawan pasukan yang melintasi perbatasan. Jam 11.30 malam. Aku menyuruh ibu dan Samira untuk tidur di koridor demi keamanan mereka. Mereka tidak suka, tapi menurut saja. Aku mengawasi mereka berangkat tidur dan mendengarkan suara-suara di luar sampai akhirnya tertidur pada jam 3 pagi dan terbangun oleh dentuman bom di Vyshgorod. Ini pertama kalinya aku mendengar bom. Hari kedua, Jumat 25 Februari. Tidak bisa pergi. Jam 6.59 pagi, aku terbangun karena panggilan telepon dari seorang teman di Crimea. Orang Tatar Crimea tahu apa artinya dijajah dan mereka semua bersimpati pada orang Ukraina. Banyak yang ingin membantu, jadi kuberikan informasi tentang cara menyumbang kepada Angkatan Bersenjata Ukraina atau AFU. Tiba-tiba saja perasaan takut menyapuku. Dulu aku menerima terapi dari psikolog karena trauma harus meninggalkan tanah air. Dan mungkin ini akan terulang lagi. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menangis. Jam 10 pagi. Peringatan serangan udara berbunyi. Samira pergi ke koridor dan menutupi dirinya dengan selimut. Ibu melakukan hal yang sama. Aku hanya membeku dan melihat updatean online. Seorang mantan mahasiswa menelepon dari Slovakia menawarkan rumahnya jika kami mau mengungsi. Dia juga khawatir tentang keluarganya di kota Melitopol, Ukraina Selatan, di mana warga sipil bersembunyi di ruang bawah tanah dan tempat perlindungan bom karena adanya pertempuran sengit. Jam 11 pagi, aku pergi untuk membeli roti, tapi semua toko tutup. Aku mencoba 10 toko dan akhirnya berdiri di antrian panjang di depan minimarket yang masih buka. Tapi tiba-tiba peringatan serangan udara berbunyi lagi. Beberapa orang meninggalkan antrian, tapi yang lain tetap mengantri, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Aku menunggu selama 5 menit lalu berlari pulang. Jam 4 sore, aku keluar lagi untuk mencari bahan makanan.
dan mengantri selama 1 jam sebelum akhirnya bisa masuk toko. Ada sekitar 25 orang di depanku dan 50 orang di belakangku. Tokonya sudah hampir kosong. Aku hanya bisa membeli beberapa buah pisang, beberapa batang coklat, dan sebungkus kerupuk. Jam 6 sore, aku pulang dari toko, lelah dan kecewa. Satu-satunya kabar baik datang melalui video di obrolan Telegram yang menunjukkan tentara yang membela Ukraina. Jam 11 malam, kami bertiga menyanyikan lagu kebangsaan untuk menenangkan diri. Aku memposting video pendek di Instagram dan Facebook untuk mengupdate teman-teman di luar negeri. Banyak sekali yang menawarkan rumah mereka, tapi kami tidak bisa pergi. Jalan-jalan telah dibom dan pom bensin kosong. Hari ketiga, Sabtu 26 Februari. Rumahku adalah surgaku. Jam 7 pagi. Telepon pertama hari itu adalah dari abangku yang berumur 51 tahun, Ervan, yang tinggal di seberang sungai Dnieper di Kiev, sekitar 12 km. Ketika perang dimulai, dia menutup kafe kecilnya yang menyajikan masakan Tatar Crimea dan bergabung dengan tentara. Semalam, Rusia telah mengebom daerah dekat rumah kami. Kami sekarang sudah sangat terbiasa dengan peringatan serangan udara, sehingga respon kami menjadi otomatis. Kami tidak lagi panik, hanya berbaring di lantai dan berdoa. Samira telah belajar membedakan antara suara bom dan senjata. Dia menyebutkan apa yang dia dengar dan itu mengalihkan perhatian dari ketakutannya. Jam 8, aku terus mengirim SMS ke teman-teman di luar negeri dan kerabat di Crimea. Teman-teman di luar negeri terus menawarkan tempat tinggal, tapi aku tidak melarikan diri. Aku marah, Ukraina sangat marah. Aku membenci Rusia karena menyerang tanah air kami, karena melakukan invasi berdasarkan kebohongan. Aku tidak akan melarikan diri. Aku muak harus bersembunyi di negara sendiri. Aku harus berada di sini untuk bertarung. Aku tidak bisa menembakkan pistol. Senjataku adalah mulutku. Aku akan mengupdate setiap hari di media sosial. Tapi saat ada bom, koneksi internet jadi lemah dan aku tidak bisa upload apa-apa. Ketika bom berhenti, ibu berhasil menyelinap ke dapur dan dengan cepat menyiapkan roti pita buatan sendiri di dalam wajan. Beberapa piring spaghetti dengan keju dan sosis. Tapi aku tidak bernafsu makan. Aku berbohong dan bilang bahwa aku sudah sarapan. Jam 10 pagi, peringatan serangan udara berbunyi. Serangan baru pun datang. Aku dan Samira bersembunyi di kamar mandi, tapi ibu memutuskan untuk tetap berada di koridor. Aku meletakkan selimut dan bantal di dalam bak mandi dan menyuruh Samira masuk ke dalam. Beberapa teman yang berlindung di metro meminta kami untuk bergabung ke sana karena seharusnya di sana lebih aman. Tapi aku merasa sangat muak berada di dalam tempat persembunyian, sehingga aku memutuskan untuk tetap berada di rumah apapun yang terjadi. Rumahku adalah surgaku. Jam 9 malam, aku duduk di lantai kamar mandi dan membaca Al-Fatihah. Ibuku dan Samira membaca Quran bersamaku. Hari keempat, Minggu 28 Februari. Perlawanan telah membuat kami menjadi lebih kuat. Jam 7.44. Peringatan serangan udara membangunkanku dari tidur. Tidak banyak yang berubah selama beberapa hari terakhir, tapi aku merasa hari ini berbeda. 1 hari lagi melawan invasi Rusia telah membuat kami menjadi lebih kuat, lebih positif, dan lebih bersatu. Sebuah postingan media sosial dari seorang teman di Odessa membuatku tersenyum. Di antara para tentara yang membela Ukraina, terdapat orang-orang dari berbagai jenis kelamin dan orientasi seksual, kebangsaan, dan keyakinan agama, warna kulit dan bahasa yang berbeda, tulisnya. Kami semua bersama-sama berdiri bahu-membahu. Kami adalah orang Ukraina meskipun kami berbeda. Jam 2 siang, aku dan Samira bermain game double. Dia mengalahkanku 10 kali berturut-turut. Aku harus lebih fokus, tapi aku senang melihat senyum malaikat kecilku.
Jam 6 sore, aku duduk di koridor dan membaca tentang demonstrasi untuk perdamaian yang diadakan di seluruh dunia dan tentang sanksi terhadap Rusia. Teman-teman terus mengirimi kami pelukan dan kata-kata penyemangat. Aku tidak tahu apakah aku masih akan hidup dalam beberapa jam, tapi aku menangis sekarang. Bukan karena invasi, tapi karena semua dukungan yang kami terima. Hari kelima, Senin 28 Februari. Tadi malam ada begitu banyak pemboman sehingga jendela dan pintu rumah kami bergetar. Tapi aku tersenyum hari ini karena aku masih hidup dan keluargaku aman dan sehat. Kami tidak memulai perang ini, tapi sekarang kami tidak punya pilihan selain harus menang.